Gimana cara menghadapi toxic parenting? Toxic parenting adalah parenting atau pola pengasuhan yang tidak sehat. Toxic parenting ini cenderung bisa bikin psikologis anak terganggu karena orang tua bersikap kasar atau nggak dewasa dalam mendidik anak. Terus, apa yang mesti kita lakukan jika orang tua kita itu toksik? Berikut 5 hal yang bisa kamu lakukan. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah cari tahu dan pahami kenapa orang tua kita bersikap kayak gitu. Bisa jadi dulu orang tua kita atau kakek nenek kita juga toksik. Dan secara gak sadar dia mengulang kesalahan yang sama kepada anak-anaknya. Atau mungkin dia sadar tapi gak tahu parenting yang benar itu kayak gimana. Cari tahu caranya dengan bertanya. Ketika keadaan orang tua lagi baik, kalau sudah tahu alasannya, ini akan sangat memudahkan kita untuk merespon dengan cara yang benar. Berdoa kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Berdoa adalah hal yang tidak boleh terlupakan dalam menghadapi toxic parents. Karena lewat doa, Tuhan bisa mengubahmu, juga orang tuamu. Apa aja sih yang bisa kita doakan? Minta hikmat agar diberikan kemampuan untuk merespon orang tua dengan benar. Minta hati yang mau mengasihi orang tua apapun keadaannya. Di dalam doa, kita juga bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Seperti perasaan kecewa, kesal, sedih, atau apapun. Kita juga bisa sampaikan pengharapan kita akan orang tua kita kepada Tuhan. Selain berdoa, kita perlu seek advice atau tanya pendapat orang lain. Seek advice ke siapa ya? Tentunya orang yang dewasa yang kita percaya bisa membantu kita. Misalnya mentor atau pembimbing rohani. Seorang mentor rohani biasanya bisa memberi masukan yang bijak dan tidak memihak. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Saat seek advice kita bisa bertukar pikiran, minta nasihat, atau solusi dari masalah ini. Tidak jarang kita bisa punya pandangan atau solusi baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Setelah seek advice, apa yang disuggest mentor kita perlu kita lakukan? Bisa jadi salah satu solusinya adalah bicarakan atau komunikasikan perasaan kita dengan penuh kasih, bukan dengan emosi. Speak the truth in love. Ada baiknya doa dulu sebelum ngomong supaya Tuhan bisa kasih hikmat. Ngomongin yang kita rasakan adalah hal kecil yang berdampak besar. Belum tentu selama ini orang tua tahu apa yang kita rasakan. Tapi ingat, yang perlu kita lakukan adalah share feeling seperti, Pa, Ma, aku merasa sedih ketika papa mama berantem melulu. Bukan, kalian itu udah tua masih aja berantem melulu. Kalau seperti ini namanya judging atau menghakimi, bukan share feeling. Satu hal yang perlu diingat, be ready terhadap apapun responnya. Kita gak bisa kontrol hasilnya, kita hanya bisa lakukan bagian kita. Keep on loving. Setelah lakukan beberapa poin di atas, respon orang tua kita bisa berbeda-beda. Ada yang ada perubahan, ada juga yang mulai terasa perubahannya dikit-dikit. Yang pasti kita harus tetap mengasihi dan menghormati orang tua kita. Di dalam Efesus 6 ayat 1 tertulis, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi kita taat, hormat, dan mengasihi bukan karena orang tua kita baik sama kita, tapi karena haruslah demikian. Teruslah mengasihi karena love never fails. Buat kamu yang menghadapi toxic parents, semoga kelima hal tersebut bisa membantu kamu ya.